Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lina Purwati dalam pembelajaran matematika wajib kelas 11. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi integral minggu lalu, yaitu penerapan integral tak tentu. Nah, yang pertama penerapannya adalah untuk menentukan nilai konstanta. Kemarin kan kalau kita mengintegralkan atau anti turunan, kita pasti plus C kan di paling belakang. Nah, itu akan kita tentukan nilai C-nya berdasarkan hasil pengintegralan tak tentu fungsi aljabar. Nah, contohnya nih di nomor 1. Diketahui fungsi f aksen X sama dengan 5X min 1 dan F2 sama dengan 18. Tentukan nilai fx-nya. Nah, untuk menentukannya kan jelas tuh kalau f aksen X sama dengan 5X min 3. Untuk mendapatkan ini kan turunannya tuh, untuk mendapatkan fungsinya berarti kita perlu anti turunan atau kita integralkan. Nah, berarti fx itu sama dengan integral f aksen X dx. Nah, integral f aksen X-nya adalah 5X min 3. Kita integralkan terhadap X sama dengan 5X min 3. Berarti 5X pangkat 1. 5X pangkat 1 ya bertambah 1. Penyebutnya juga 1 ditambah 1 min 3. Karena di sini 3 aja berarti X-nya pangkat 0. Plus 1 dibagi dengan 0 plus 1. Jangan lupa ditambah dengan C. Nah, berarti kita punya 5/2 X-nya pangkat 2 dikurangi 3X pangkatnya 1 dibagi 1 berarti 3X plus C. Nah, kita akan menentukan nilai C-nya dari mana? Dari F2 sama dengan 18. F2 sama dengan 18 artinya X-nya kita ganti dengan 2. Nah, tadi kita punya fx sama dengan 5/2x kuadrat min 3x plus c. Sekarang ganti x-nya dengan 2 karena F2 sama dengan 18. F2 sama dengan 5/2 2 kuadrat min 3 kali 2 plus C. F2 nilainya 18 sama dengan 5/2 dikali 4 dikurangi 6 ditambah C sama dengan 18. Ini kita bisa sederhanakan, saya bagi 2 dapat 1, saya bagi 2 dapat 2. 5 kali 2 10 min 6 plus C. 10 kurangi 6 4. Berarti 18 sama dengan 4 plus C. Berarti C-nya sama dengan 18 kurangi 4. C-nya ketemu 14. Berarti fx-nya apa? Fx-nya ya sama dengan ini, kita tulis lagi semuanya. Tapi C-nya udah diganti dengan 14. 5/2x kuadrat min 3x plus 14. Begitu. Kalau ada yang masih bingung, jangan sungkan untuk bertanya ya. Nah, saya lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya diketahui d kuadrat y per dx x kuadrat sama dengan 24x. Ini artinya adalah turunan kedua. Dengan y-nya sama dengan fx. Tentukan fx sama dengan y jika diketahui f0-nya itu 0 dan f1-nya itu 3. Nah, berarti harus kita cari satu persatu dari sini. Nah, ini artinya turunan kedua. Berarti y double aksen sama dengan 24x. Nah, y double aksen kalau diintegralkan dapat y aksen sama dengan integral 24x dx gitu. Nah, diintegralkan dapat apa? 24x pangkat 1 ya ditambah 1 dibagi 1 ditambah 1 plus C1. Kenapa tak tulis C1? Karena nanti ada C2 masih kita integralkan lagi.
Nah, berarti kita punya 24 X kuadrat dibagi 2 ditambah C1. Ini berarti kita punya 12 X kuadrat plus 1. Nah, Y aksen diintegralkan ketemu Y gitu. Berarti Y sama dengan integral Y aksen dx. Nah, Y aksennya siapa? 12x kuadrat plus C1. Saya salah tulis. 12x kuadrat plus C1 kita integralkan terhadap X. Nah, 12x kuadrat pangkatnya 2 ya bertambah 1 dibagi 2 plus 1 ditambah C1. Ini pasti itu ada X-nya, tapi pangkat 0 gitu. Berarti nanti ya C1 X pangkat 0 tambah 1 dibagi 0 tambah 1. Berarti kita punya 12 X pangkat 3 dibagi 3 ditambah C1 X. Oh iya, jangan lupa ditambah C juga, konstanta gitu, tambah C2. Tambah C2 konstanta. 12 bagi 3 4 X pangkat 3 plus C1X plus C2. Nah, selanjutnya kita substitusi F0 sama dengan 0. F-nya siapa? Ya ini. Y sama dengan si Fx gitu. F0 sama dengan 0. Berarti F0 4 kali 0 ditambah C1 kali 0 ditambah C2 sama dengan 0. 0 ditambah 0 ditambah C2 sama dengan 0. Berarti C2 nya sama dengan 0. Konstantanya sama dengan 0. Nah, lanjut ke F1 sama dengan 3. F1 sama dengan 3. Berarti X nya diganti dengan 1. Nah, 4 kali 1 pangkat 3 plus C1 kali 1 plus C2 nya diganti 0 sama dengan 3. Berarti 4 ditambah C sama dengan 3. Berarti C1 sama dengan 3 min 4. C1 nya ketemu minus 1. Jadi Fx nya adalah 4x pangkat 3. Tulis lagi 4x pangkat 3. C1 diganti min 1, berarti min 1 kali X min X, C2 nya 0. Fungsinya adalah 4x pangkat 3 min X gitu. Nah, pembahasan berikutnya adalah memahami penyelesaian masalah kontekstual di bidang geometri. Kasusnya seperti ini. Sebuah kurva melalui 0,4 dan gradien garis singgung tersebut adalah dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Carilah persamaan kurva tersebut. Nah, kita akan bergerak dari dy per dx. Untuk dapat y kan kita tinggal mengintegralkan 3x kuadrat terhadap x. Nah, tapi prosesnya bagaimana? Ini saya sekalian ajari cara menyelesaikan persamaan diferensial nih. dy per dx, kita mulai dari sini, dari y aksennya sama dengan 3x kuadrat, itu sama dengan 3x kuadrat. Lalu kita kalikan silang, dx pindah ke ruas kanan, berarti dy sama dengan 3x kuadrat dx. Kemudian kita baru integralkan kedua ruas. Integral dy sama dengan integral 3x kuadrat dx. Nah, integral dy ya langsung aja ambil y. Karena di sini itu ada angka 1, gitu. Integral 1 dy ya berarti di sini y pangkat 0, y-nya naik, pangkatnya naik 1, y pangkat 1 per 1. Nah, gitu. Nanti c-nya ditaruh di ruas kanan aja. Sama dengan integral 3x kuadrat dx. Artinya kita integralkan pangkatnya tambah 1, penyebutnya ikut seperti pangkatnya, berarti 2 plus 1. Jangan lupa karena tak tentu kita kasih plus C. Nah, berarti sama dengan Y 3, X nya pangkat 3 dibagi 3. Berarti 3 per 3 itu 1. Kita peroleh X pangkat 3 plus C. Nah, kurvanya ini. Nah, tapi kita harus garis bawah ini.
sebuah kurva melalui titik. Nah, kalau ada kata-kata melalui, kita bisa substitusi. Nah, berarti kita substitusi titik 0,4 ke kurva. Kurvanya apa? Kurva yang kita peroleh ya ini, Y sama dengan X pangkat 3 plus C. Kita akan cari C-nya itu berapa sih gitu. Nah, artinya di sini X-nya kita ganti dengan 0, Y-nya kita ganti dengan 4. Berarti kita peroleh 4 sama dengan X pangkat 3, 0 pangkat 3 plus C. 0 pangkat 3, 0, berarti 4 sama dengan 0 plus C. Berarti kita peroleh C sama dengan 4. Nah, persamaan kurvanya bagaimana? Nah, jadi diperoleh persamaan kurvanya ini, Y sama dengan X pangkat 3 plus C, tapi C-nya diganti 4. Ini ya, tinggal kita prosesnya aja. Nah, saya lanjutkan ke penerapan berikutnya. Kita akan memantapkan penentuan solusi masalah kontekstual di bidang ekonomi. Kasusnya seperti ini. Jika biaya marginal untuk memproduksi X unit ditentukan oleh C aksen sama dengan 0,3 X kuadrat plus 2X, dan biaya awalnya atau fixed cost, berarti kalau biaya awal di sini kita akan punya C0 itu sama dengan 2000. Carilah fungsi biaya C dan biaya untuk memproduksi 20 unit barang. Nah, kita bergerak dulu cari CX. Berarti CX itu sama dengan integral C aksen X dx. Nah, sama dengan integral C aksennya ini kita tulis 0,3 X kuadrat ditambah 2X dx sama dengan 0,3 X kuadrat. Kita tulis 0,3, X-nya pangkat bertambah 1, 2 plus 1. Jangan lupa dibagi juga 2 plus 1. Ditambah 2X, ini X pangkat 1. Berarti ya 1 plus 1. Jangan lupa dibagi juga dengan 1 plus 1. Lalu plus C. Kita peroleh 0,3 dibagi 3, X-nya pangkat 3 ditambah 2, X-nya pangkat 2 dibagi 2 ditambah dengan C. 0,3 dibagi 3, 0,1, X pangkat 3 plus X kuadrat plus C. Nah, langkah berikutnya kita lanjutkan kalimatnya. Dan biaya awal atau fixed cost. Biaya awalnya adalah 2000. Ini artinya apa? Artinya C0 biaya awal. Berarti belum memproduksi barang. C0-nya 2000. Nah, C-nya siapa? Ini 0,1 X pangkat 3 plus X kuadrat plus C, ini tadi CX. Nah, kalau C0 berarti X-nya diganti dengan 0. Berarti 0,1 dikali 0 pangkat 3 ditambah 0 pangkat 2 plus C, ketemu 2000. Berarti C-nya ketemu 2000. Nah, berarti fungsi biayanya itu si CX. Ini kita tulis lagi semuanya, tapi C-nya ganti dengan 2000. Nah, kita peroleh 0,1 X pangkat 3 plus X kuadrat plus C-nya ganti 2000. Langkah berikutnya, kalimat berikutnya, biaya untuk memproduksi 20 unit barang. Karena X-nya itu unit, berarti X-nya sekarang diganti 20. Gitu. Biaya untuk X sama dengan 20. Berarti kita menghitung C 20 sama dengan 0,1 dikali 20 pangkat 3 ditambah X
kuadrat, ini X kuadrat ya. Berarti 20 kuadrat ditambah 2000. Nah ini 0,1 dikali 20 pangkat 3 itu 8000 ditambah 20 pangkat 2 itu 400 ditambah 2000. Berarti kita peroleh 0,1 kali 8000 itu 800 ditambah 400 ditambah 2000. Ketemunya berarti 3200. Jadi kita harus pahami dulu fungsi mana yang harus diintegralkan, lalu kita mencari C dengan cara substitusi. Kalau masih ada yang bingung silahkan tanya ya, jangan sungkan untuk bertanya. Nah, penerapan berikutnya adalah memahirkan penyelesaian masalah kontekstual di bidang fisika mekanika. Nah, pas di bab turunan kita pernah bahas tuh, kalau posisi diturunkan ketemu kecepatan, kalau kecepatan diturunkan ketemu percepatan. Nah ini akan kita mahirkan. Kalau kemarin belajar turunan, kita sekarang belajar anti turunan. Kita hanya putar arah aja, alurnya alur balik gitu toh. Nah, sebuah partikel mulai bergerak dari keadaan diam. Keadaan diam artinya kecepatan awalnya sama dengan 0, berarti Ft sama dengan 0 gitu. Vt sama dengan 0 nanti dari kalimat ini. Pada titik X sama dengan 10 dan bergerak sepanjang sumbu X dengan percepatan awal At sama dengan 12T. Tentukan formula untuk fungsi posisi Xt. Nah, kita bergerak dulu dari sini. Kita punya jarak atau posisi itu kalau diturunkan ketemu kecepatan. Nah, kalau ini diturunkan lagi ketemu percepatan. Kalau fungsi posisi itu adalah xt, berarti fungsi dari kecepatan adalah x aksen t. Nah, diturunkan lagi, berarti turunan kedua, berarti x double aksen t, di mana ini tadi disimbolkan sebagai at. Nah, karena kita maunya cari jarak atau posisi, kan kita putar arah tuh, panahnya ganti, ini ke sini nih. Nah, kalau biru tadi adalah turunan, artinya panah ke atas yang merah adalah anti turunan atau kita integralkan. Nah, berarti kalau percepatan diintegralkan kita akan peroleh kecepatan. Kecepatan diintegralkan kita akan peroleh jarak atau posisi. Kita bergeraknya seperti itu. Berarti x aksen t atau kecepatan itu sama dengan integral dari percepatan. Nah, karena di sini fungsinya terhadap t, ya di sini dt, kita ikuti aja, bukan dx ya, kan di sini dalamnya t. Nah, berarti x double aksen t tadi sama dengan at. Nah, at-nya siapa? At-nya 12t. Berarti integral 12t dt sama dengan 12t diintegralkan terhadap t berarti 12t kuadrat per 2, naik 1 ya, ditambah c. Ketemunya adalah 6t kuadrat plus c. Lalu kita bergerak kalimat berikutnya atau kalimat sebelumnya. Untuk kecepatannya 0, berarti kan V0 nih, kecepatan 0, artinya V0 sama dengan 0. Padahal kita punya xt di sini adalah Vt. Nah, V0 sama dengan 0, artinya ini 6t kuadrat ditambah c sama dengan 0. T-nya tapi diganti dengan 0 karena kita V0. 0 kuadrat berarti 6 kali 0, 0 plus c sama dengan 0. Berarti c-nya ketemu 0. Nah, selanjutnya berarti kita peroleh si Vt itu sama dengan 6t kuadrat plus c.
D-nya sekarang diganti 0, berarti 6T kuadrat. Nggak usah ditulis, tapi ini tak ganti C1 ya, karena nanti ini mengintegralkan si kecepatan, ketemu jarak juga ada T-nya lagi. Nah, kasih C1, C1, C1. Nah, selanjutnya X aksen T kita integralkan untuk memperoleh XT. Ini ya, dari proses ini kita integralkan naik ke atas, berarti diintegralkan. XT itu adalah integral dari X aksen T dt. Berarti kita peroleh X aksen T-nya adalah si 6T kuadrat. Tak tulis VT gitu nanti barangkali buat belajar. Berarti integral VT-nya 6T kuadrat. Nah, ini sama dengan 6. T-nya pangkat 2 tambah 1 berarti 3. Dibagi dengan 3, jangan lupa plus C2. Berarti diperoleh XT-nya adalah 6 bagi 3 itu 2. T kuadrat plus C2. Nah, selanjutnya partikel ini bergerak dari keadaan diam pada titik X sama dengan 10. Kalau bergerak dari keadaan diam artinya kan T-nya juga sama dengan 0. Ini berarti kalimat itu kita punya X0 sama dengan 10. X0 T-nya diganti 0. 2T kuadrat berarti 2 kali 0 kuadrat ditambah C2, ketemulah 10. 2 kali 0, 0 ditambah C2 sama dengan 10. Berarti C2-nya sama dengan 10. Nah, diperoleh formula untuk fungsi posisi. Fungsi posisinya adalah si XT. XT sama dengan apa? 2T kuadrat ditambah C2. Nah, C2-nya kita ganti dengan 10. Nah, cukup sekian pembahasan untuk penerapan integral tak tentu di kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, yang pertama, kita harus integralkan turunan pertamanya untuk memperoleh fx tambah C sama dengan Y. Lalu kita mencari C-nya dengan mensubstitusi nilai X dan Y. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan latihan soal dan diskusi di MS Team ya. Nanti ada nilai plus bagi yang ingin mencoba. Jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat dan mari berbahagia belajar matematika.